Tes, 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 tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Levenugo dari perwakilan Akasa akan menjelaskan tentang pitch deck yang kami buat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada bagian fact finding di bagian internal. Nah, di bagian fact finding internal ini terdapat beberapa eh, contoh yang seperti ini. Yang pertama itu Gojek berdiri pada tahun 2010 dan saat ini sudah berdiri selama 12 tahun. Yang kedua, sistem yang digunakan ketika awal berdiri berupa call center bagi yang membutuhkan jasa Gojek. Lalu yang ketiga, melakukan pergantian logo pada Juli 2019 lalu dan selanjutnya. Oke. Lalu di sini juga masih ada internal fact finding, masih internal fact finding. Lalu ke bagian fact finding eksternal. Bagian fact finding eksternal ini saya akan menjelaskan hanya beberapa. Yang pertama itu, menurut katadata.co.id, GoFood telah membantu UMKM jangkau pasar lebih luas sebesar 76%. Lalu yang kedua, berdasarkan data yang kita himpun, banyak driver yang kangen sistem Gojek yang dahulu. Lalu yang ketiga, kriteria mitra angkatan 2010 sampai dengan 2016 akan mendapatkan saham sebesar 4.000 lembar saham. Oke, ini masih external fact finding. Yang ini juga masih external fact finding. Oke, ini ada kutipan artikel yang diambil dari tugas 9 kemarin yang masih berhubungan dengan tugas saat ini, yaitu tugas UAS. Yang itu yang pertama, the partnership trap in the Indonesian gig economy. Keywordnya itu berupa pemotongan upah, gig workers, ketidakadilan, kesejahteraan pekerja, kurir, gokilat, Lalamove, Shopee Express, asuransi, uang lembur, Shopee, Gojek, jam kerja, JNE, bensin, kemitraan palsu, buruh, dan juga kemitraan. Lalu di bagian artikel 2 yang berjudul Careers and Activities Demand Reforms in Indonesia's Gig Economy. Lalu di lanjutannya ini, dan bagian keyword ini berupa kurir aktivis menuntut reformasi gig ekonomi, e-commerce, ojek, Uber, Gojek, Grab, Lalamove, insentif, pemogokan, mengeluh, kebijakan, asuransi, petisi, menteri, makmur, nafkah, dan kritikus. Lalu di bagian artikel 3 yang berjudul Grab, Gojek, Others Get Low Score on Fair Work Index in Indonesian Report. Keywordnya ini seperti ini. Dan artikel nomor 4, The Partnership Trap in the Indonesian Gig Economy. Dan keywordnya seperti ini. Dan yang artikel 5, Forum, Time to Develop Firework on gig workers' right and benefits. Keywordnya seperti ini. Dan di bagian artikel 6, gig ekonomi bisa hantui Jokowi. Dan di bagian keywordnya seperti ini. Nah, di bagian Netlitik kemarin kita mendapatkan dan mencoba untuk memasukkan ini di Netlitik di bagian Twitter. Hasil data kata keyword yang kita gunakan seperti ini. Hasilnya berupa narasi dan juga text analysis seperti ini. Dan ini network analysis yang kita dapatkan. Yang pertama itu analisis cluster dari Muhammad Saywat dan preview tweets dari Muhammad Saywat seperti ini yang kurang lebih mendukung para driver agar tidak mendapatkan lagi orderan fiktif dan ada ketegasan dari pihak Gojek bagi orang-orang yang melakukan orderan fiktif. Oke, ini banyak dukungan, salah satunya itu petisi. Dan ini salah satu tweet dari Muhammad Saywat ini. Dan ini hasil replaynya. Dan ini bagian narasi. Oke, di bagian analisis cluster 2, itu dari Gojek Indonesia sendiri. Di sini membahas kurang lebih tentang fasilitas, pelayanan, dan lain-lain dari Gojek itu sendiri. Ataupun keluhan dari customer. Bisa dilihat dari contohnya seperti ini di Twitter. Di bagian narasinya seperti ini. Dan di bagian kesimpulan monitoring, Uh, mungkin saya akan membacakan 3 saja. Yang pertama itu terdapat banyak keluhan dari konsumen seperti waktu jemput yang tidak tepat. Yang kedua, driver mengeluh terhadap perlakuan customer yang menganggap ojek online seperti ojek pribadi. Yang ketiga, fenomena orderan fiktif masih dirasakan oleh driver Gojek online. Lalu selanjutnya, sentimen analysis data Netlitik. Berdasarkan data yang kita himpun, hasil riset Netlitik Twitter yang membahas isu orderan fiktif yang diterima oleh para driver,
maka kita mendapatkan sebanyak 58,8% merespon positif berisi tentang dukungan berupa tweet terhadap isu orderan fiktif. Lalu visualisasi datanya seperti ini. Dari 1.554 data yang didapat, dominasi driver Gojek bertempat tinggal di Kota Malang dengan jumlah 968 driver Gojek. Dengan ketentuan 968 di Kota Malang, 87 di Kabupaten Malang, 87 driver di Kabupaten Malang, 110 driver di Kota Batu, dan 379 driver di kota lainnya. Lalu di bagian selanjutnya ini dari 639 data didapat dominasi driver memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA. Dan tahun lahir seperti ini bisa dilihat. Oke. Dan selanjutnya seperti ini. Visualisasi data yang kita olah. Lalu yang selanjutnya visualisasi data Mitra GoFood. Tempat tinggal dari visualisasi data itu yang kita ambil Mitra GoFood di Malang Raya. Tahun lahir dari para Mitra GoFood para owner Mitra GoFood ini rata-rata di umur 1960 sampai dengan 1980 itu 20,1%, 1980 sampai dengan 2000 7,2%, dan 2005 sampai dengan 2000 72,7%. Dan tahun gabung GoFood itu terbanyak di angka rentang tahun 2021 sampai dengan 2022, yaitu 48,8%. Dan sistem penjualan sebelum GoFood ini rata-rata mereka masih menerapkan sistem dine-in, yaitu sebanyak 62,6%. Bisa dilihat. Lalu ini visualisasi data yang selanjutnya, beberapa. Oke, bisa dilihat. Lalu sentimen analisis data wawancara yang kita lakukan. Di sini terdapat isu yang membahas isu kesejahteraan. Isu kesejahteraan ini dipandang, maksudnya para driver menganggap isu kesejahteraan yang mereka dapat setelah bergabung Gojek ini masih kurang gitu. Dan respon 85,8 itu tanggapannya soal isu kesejahteraan itu masih negatif. Lalu di bagian isu swadaya pun masih banyak yang negatif dan besarannya itu 55,6%. Di bagian isu kasih jempol, mereka masih kurang tahu terhadap isu ini, dan hasil sentimen analisisnya yang negatif itu memiliki angka sebesar 61,2%. Dan bagian isu pahlawan pun sama. Mereka masih berpendapat bahwasannya isu pahlawan yang diusung oleh Gojek hanya sekedar framing di media sosial belaka untuk meningkatkan citra dari Gojek itu sendiri. Yang sebesar dari negatif itu sebesar 83,3%. Di bagian isu perubahan skema, yang negatif ini memiliki besaran sekitar 600 lebih, dan di bagian isu kesejahteraan driver pun juga pandangan negatif dari para driver masih tinggi. Oke, di bagian sentimen analisisnya, di bagian company. Bagian company ini Gojek berdiri pada tahun 2010 menjadi pelopor ojol pertama di Indonesia, tidak ada kantor tetap bagi driver, memiliki 36 bentuk layanan aplikasi, memiliki slogan pasti ada jalan, masuk top 20 sebagai perusahaan pengubah dunia versi majalah Fortune, memiliki lebih dari 2 juta mitra driver yang bergabung, lebih dari 160 juta pengguna menginstal aplikasi Gojek. Oke, lanjut ke bagian company juga. Company. Oke, nah di bagian kolaborator. Menjalin kerjasama dengan mitra UMKM dan mitra driver, Gojek teken MOU dengan Kementerian Investasi terkait pemberdayaan UMKM, bekerja sama dengan BRI dan Kementerian Perhubungan. Gojek berikan mudik gratis bagi ratusan
mitra pengemudinya. Oke, lanjut ke bagian customer. Di bagian customer ini, bagian primernya itu perempuan dan sekundernya itu pria. Di bagian size ekonominya yaitu masyarakat dengan kelas ekonomi C, B, dan A. Di bagian geografis ini ada yang urban dan suburban. Di bagian psikografi, orang-orang kelas menengah bawah dan menengah atas yang peduli akan dampak ke lingkungan akibat pemakaian kendaraan yang berlebih. Behaviornya, dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu karyawan, masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Dan di bagian umurnya ini, yang primer, yaitu umur 30 sampai dengan 50, dan sekunder 17 sampai dengan 29. Oke, di bagian kompetitor ini, ada Grab. Unggulan dari Grab, yaitu di bagian Strange, Grab beroperasi di seluruh negara di Asia Tenggara, kecuali Laos dan Brunei. Lalu selanjutnya bagi Anda yang ingin mendaftar tetapi tidak memiliki kendaraan, Grab telah menyediakan layanan rental yang bisa dimanfaatkan. Grab mulai mengubah model bisnisnya dari startup yang terobsesi kepada pertumbuhan menjadi perusahaan yang fokus utamanya adalah mencetak profit bagi para pemegang saham. Bagian weakness-nya, rental motor tersedia di Jabodetabek, Bandung, Medan, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali. Lalu untuk rental motor Grab atau GrabCar hanya tersedia di wilayah Jabodetabek, Bandung, Medan, Makassar, dan Surabaya. Di bagian opportunity, dengan program Grab Loyalty Rewards yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit mereka. Di bagian threads viral di media sosial Twitter. Lalu akun Grab aku connect ke OVO. Padahal OVO ada soal saldonya, tapi di Grab tampilannya top up mulu. Nah, itu kutipan keluhan dari para pengguna Grab. Bagian Mac. Di bagian kompetitor Maxim seperti ini. Bagian strength, weakness, opportunity, dan threats-nya. Dan di bagian climate, Kementerian gandeng Gojek lancarkan distribusi pangan. Yang kedua itu, investor utama yang dimiliki oleh Gojek dan Tokopedia di antaranya Alibaba Group, Asta International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Vision Fund One, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visam, dan Warburg Plus Waskes. Di bagian PESEL. Di bagian PESEL ini yang pertama adalah politik seperti ini. Dan di bagian ekonomi seperti ini. Masih lanjut di bagian ekonomi seperti ini. Dan di bagian sosial seperti ini. Lanjut seperti ini. Dan di bagian teknologi juga seperti ini. Bagian low. Bagian environment. Dan di bagian SWOT. Lanjut ke analisis SWOT. Di bagian stretch ini, yang pertama, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone, memiliki 36 bentuk layanan jasa, memiliki lebih dari 2 juta mitra driver, 160 juta pengguna, dan 900.000 mitra GoFood. Di bagian weakness-nya, tidak ada kantor tetap bagi driver, sistem penerimaan dan pembatalan orderan yang masih dikeluhkan, penyebaran informasi khusus kebijakan masih menemui celah miskomunikasi. Di bagian threats, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jenis layanan, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional ataupun ojek yang bisa kita sebut ojek pangkalan. Lalu di bagian opportunity, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Lalu yang kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Lalu yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Lalu di bagian analisis TOS-nya, bagian SO-nya, selalu melakukan inovasi program. Yang kedua, melakukan pengoptimalan program yang sudah ada. Di bagian ST,
melakukan rebranding program yang akan menjadi icon Gojek. Yang kedua, memperkuat sistem keamanan aplikasi. Lalu di bagian WO-nya melakukan perluasan kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia, melakukan perbaikan sistem penyampaian informasi yang efisien. Lalu di bagian weakness dan threats, itu membuat program diskusi bersama mitra. Oke, lanjut ke user persona. User persona ini yang primer itu driver Gojek angkatan 2016 sampai dengan 2019 merupakan para driver yang sudah melewati berbagai macam pergantian sistem dan juga kebijakan. Para driver di rentan angkatan tersebut berkata lebih sejahtera pada awal bergabung. Kali ini karena sistem bonus yang mudah didapat dan juga lebih besar secara pendapatan untuk mereka. Setelah sistem bonus dirubah pada tahun 2020, perekonomian driver banyak yang menurun. Hal ini banyak driver yang mengeluhkan, bahkan mengancam untuk mogok kerja karena perubahan tersebut hanya sepihak dari Gojek itu sendiri. Di bagian user persona sekundernya, yaitu persona yang nampak di situ, yaitu driver angkatan 2020 hingga saat ini. Para driver ini belum banyak merasakan perubahan sistem Gojek. Rata-rata dari mereka bergabung dengan Gojek karena kehilangan pekerjaan di kala pandemi, ataupun ikut Gojek untuk menambah penghasilan di kala pandemi juga waktu itu. Lalu hal itu dilakukan dalam upaya agar tetap bisa hidup selama pandemi. Di bagian problem statement. Di bagian problem statement ini banyak sentimen negatif yang ditunjukkan ke Gojek akibat kebijakan yang dibuat, serta sistem kemitraan yang membuat mitranya merasa dirugikan. Yang kedua, minimnya apresiasi secara langsung yang diberikan pihak Gojek kepada setiap mitranya. Yang ketiga, kurangnya pendekatan komunikatif yang dilakukan oleh Gojek terhadap setiap driver dan mitranya sehingga membuat banyak dari driver dan mitra Gojek masih kurang paham akan informasi dan kebijakan yang dibuat. Di bagian Smart Goals. Smart Goals ini yang kita buat yaitu meningkatkan market share sebesar 25% di tahun 2023 dengan cara mengurangi persentase hilangnya loyalitas mitra bisa berupa mitra driver ataupun mitra GoFood. Oke, objektif. Di bagian objektif ini meningkatkan loyalty customer dengan terus melakukan kemitraan, menjadikan Gojek sebagai market leader perusahaan penyedia layanan angkutan jasa di Indonesia tahun 2023, meningkatkan hubungan kemitraan antara Gojek dengan para driver dan pemilik restoran, menjadikan market share Gojek lebih besar dibandingkan dengan kompetitor di industri yang sama. Bagian stakeholders Gojek. Yang pertama itu bagian akademik, ada Universitas Brawijaya, ITS, Universitas Negeri Malang, Universitas Udayana, dan juga Universitas Muhammadiyah Palembang. Di bagian bisnis, ada Sequoia India, North Star Group, DST Global, NISI Ventures, Rakuten Ventures, Formation Group, dan PT MRT Jakarta. Di bagian community yaitu ada Lazismu, komunitas partner GoFood atau Kompak, komunitas Laris Manis, komunitas mitra driver. Di bagian media ada Kumparan, Kompas, Katadata, Suara.com, CNBC Indonesia, Liputan 6, Detik, Republika, Viva, dan juga CNN. Di bagian government sudah pasti pemerintah terkait di negara tersebut, terutama pemerintah Indonesia seperti ini, kementerian-kementerian banyaknya. Lalu di bagian positioning itu sampai saat ini Gojek menjadi perusahaan layanan transportasi online yang banyak digunakan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Gojek yang tinggi dan ditambah dengan adanya perubahan tagline yang baru, yaitu hashtag pasti ada jalan, memberikan kesan tersendiri di benak masyarakat. Serta Gojek selalu memberikan manfaat positif dan kemudahan kepada setiap mitra dan penggunanya melalui banyak fitur lengkap dan layanan yang disediakan oleh Gojek, serta konsep diferensiasi yang dilakukan Gojek berfokus pada produk dan jasa. Bagian key message and tagline. Di bagian key message ini yaitu every bla 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 and will always get stories. Dan tagline-nya itu hashtag pasti ada jalan. Oke, lanjut di bagian tagline ini. Tagline-nya itu hashtag pasti ada jalan. Lanjut ke strategi, tactics, and tools. Di bagian strategi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada strategi. Yang pertama itu pemaksimalan penyampaian informasi sebagai sarana meningkatkan pemahaman terhadap mitra.
Lalu di bagian tactics ini membuat kegiatan bersama mitra, dan di bagian tools media sosial itu ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, email, dan WhatsApp, billboard. Dan di bagian outcome ini peningkatkan brands dan knowledge. Selebihnya itu bisa dilihat. Lalu di bagian program, itu ada yang pertama itu program Gojek Fun Day. Jadi Gojek Fun Day ini adalah program yang ditunjukkan untuk setiap mitra Gojek yang ada di Malang Raya, yang di mana program ini bertujuan sebagai bentuk pendekatan dan apresiasi Gojek terhadap setiap mitra yang telah maju bersama Gojek. Lalu di bagian konsep program, diadakan dengan konsep yang mirip dengan CFD. Dan tujuan dari program ini bertujuan untuk menjembatani hubungan antara pihak Gojek dengan para mitranya agar terjalin harmoni dan meningkatkan loyalitas mitra terhadap Gojek. Lanjut ke targetnya itu mitra GoFood, driver, dan pihak eksternal ataupun customer. Di bagian yang kedua ini ada program GoTama, Gojek Ramah Tamah. Pengertiannya itu sosialisasi adalah salah satu program yang ditunjukkan untuk setiap mitra Gojek yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan tiga aspek, yaitu edukasi, informasi, dan loyalitas agar setiap mitra driver menjadi paham dan tidak lagi mengalami disinformasi. Konsep programnya itu mengusung konsep Sunday morning bersama-sama dengan stakeholders terkait dan juga para driver Gojek. Selanjutnya, sosialisasi bersama narasumber yang expert berdasarkan tema yang ingin diangkat. Lalu, tujuan dari kegiatan ini ataupun program ini untuk sosialisasi program dan juga menyampaikan informasi kepada para driver, terutama driver yang kurang mendapatkan informasi melalui media sosial milik Gojek. Selain itu, dari pihak Gojek sendiri bersedia untuk mendengar keluh kesah dari para driver. Setelah itu, berusaha memberi pemahaman terhadap masalah terkait. Targetnya itu driver Gojek dan mitra GoFood. Lalu program yang ketiga itu ada Go Tour. Dan saat ini partnya itu masih di Malang Raya. Deskripsi dari program ini merupakan sebuah program untuk kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait. Untuk saat ini dengan Dinas Pariwisata Kota Malang Raya. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan brand awareness Gojek di Kota Malang, meningkatkan jumlah turis yang akan berkunjung ke tempat destinasi wisata di Malang Raya. Selain itu, meningkatkan jumlah orderan bagi para driver dengan adanya promo ini. Konsep program ini yaitu berbentuk pemberian voucher diskon dan kolaborasi antara Gojek dengan Dinas Pariwisata Malang ke tempat-tempat wisata yang ada di Malang menggunakan driver Gojek. Tujuan program ini bertujuan untuk sebagai bentuk apresiasi dan bentuk dan bantuan bagi para driver untuk mendapatkan orderan lebih banyak, serta sebagai bentuk pendekatan dan kepedulian antara Gojek terhadap setiap mitranya. Yaitu target yang utama dari program ini sudah jelas, driver Gojek. Di bagian hashtag. Hashtag yang kita gunakan itu hashtag maju bersama Gojek dan hashtag berani melangkah bersama Gojek. Di bagian peso, bagian paid itu billboard, Videotron, Instagram, ads, TikTok ads, YouTube ads, banner, televisi, sponsor, PPC, dan brand ambassador. Di bagian share, forum dialog publik, Facebook, YouTube, dan Twitter. Di bagian own, aplikasi Gojek, website Gojek, dan di bagian earn, influencer, personal artikel, personal blog, dan surat kabar online. Di bagian media planning, ada Facebook, ada Instagram, di bagian Twitter, dan juga di bagian papan iklan. Dan lanjut ke KPI program. Bisa dilihat ada KPI dari di setiap program ini ada indikatornya, ada pengukurannya, dan juga dari target yang ingin dicapai dari key performance indikator ini. Bagian Gojek Fund Day ada sendiri, di bagian Gotama ada sendiri, dan juga di bagian GoTour itu ada sendiri. Di bagian timeline. Timeline yang kita ambil itu mulai dari Juli 2022 hingga Mei 2023. Dengan ketetapan waktu seperti ini secara detail. Dan di bagian efek domino. Efek domino ini ada beberapa. Yang pertama itu melibatkan mitra dalam merumuskan program ataupun kebijakan baru.
Berkembangnya sarana penyampaian program yang efisien, miskomunikasi antar perusahaan dapat diminimalisir, mitra selalu ambil bagian dalam pelaksanaan program, mitra mengetahui setiap perkembangan kebijakan perusahaan, terbentuknya rasa saling memiliki antara mitra dan perusahaan, meningkatnya loyalitas mitra terhadap perusahaan Gojek. Di bagian risk management, ada program possible crisis dan crisis handling bagaimana ketika krisis itu terjadi bisa dihandle dengan crisis handling yang telah kita rumuskan. Di bagian Gojek Fund Day ada sendiri, di bagian Gotama pun ada sendiri. Lalu di bagian GoTour pun part Malang Raya ada sendiri. Seperti ini. Lalu di bagian Key Performance Indicator-nya. Seperti ini. Seperti ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.